Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Anggun Ihsan Channel bersama saya Anggun Safitri dan Bang Saiful Ihsan. Kita kembali ke konten bincang buku dan buku yang akan kami bincang hari ini adalah buku dari Rabindranath Tagore. Ini bukunya. Yang Hidup dan Mati, cerita-cerita pendek terpilih. Ini diterjemahkan oleh penerbit Diva Press, ya, Diva Press. Jadi ini di dalamnya isinya cerita-cerita pendek dari Rabindranath Tagore, dan Bang Ipul akan membincang isi cerpen-cerpen yang ada di dalam buku ini. Ya. Selanjutnya saya silakan ke Bang Ipul untuk langsung membincang buku ini. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelum buku ini kita bincang, terlebih dahulu saya menceritakan bahwa buku ini ya kita dapat ya di toko buku Gramedia Palu. Ya, Gramedia Palu. Ya, waktu itu ada seorang senior saya yang bernama Ito Murtada, ya, yang punya juga buku seperti ini. Dia perlihatkan dan saya tanya di mana dibeli, di toko buku Gramedia, dan itu pada saat itu buku ini berada di tempat buku-buku yang didiskon, artinya buku-buku yang diobral. Ya, buku-buku yang diobral ya, yang istilahnya cuci gudang, buku-buku yang tidak laku, kemudian harganya diturunkan sampai ini kita dapat 15.000. Ya, didapat di tempat yang itu, dan ini harganya 15.000 ya, padahal bukunya besar dan tebalnya itu hampir 400 halaman. Dan Rabindranath ini seorang peraih Nobel Sastra tahun 1913. Seorang sastrawan yang berasal dari sastrawan besar Bengali ya, yang berasal dari kota Kalkuta di India. Dan Rabindranath Tagore ini adalah salah satu dari anggota keluarga yang sebenarnya kehidupan mereka itu bergelut dengan percetakan buku ya. Tapi kemudian Rabindranath ini memilih untuk mengembangkan sendiri karirnya sebagai penulis, ya, utamanya dia pertama adalah penulis syair-syair. Jadi dia pertamanya penyair hanya karena dia memiliki seorang ayah ya, orang ayah yang menyuruh dia mengawasi kebun-kebun ya, dan akhirnya Tagore menjadi dekat dengan masyarakat kecil ya, yang tinggal di pedesaan, utamanya di sepanjang sungai Sungai Bengali itu. Ini. Jadi kehidupan seputar sepanjang tepi Sungai Bengali itu yang menginspirasi dia untuk membuat cerita-cerita pendek, dan ini adalah kumpulan cerita pendek terpilih. Maka sebagian besar cerpennya itu banyak menampilkan tentang perbedaan yang tajam antara kota dan desa ya, yang miskin dan kaya. Kemudian begitu juga dengan hubungan antara laki-laki dan perempuan ya, terutama dalam hubungan pernikahan ya, apa yang disebut dengan apa yang terdapat di India, seperti tradisi yang kita nonton di film-film India ya, serial India yang menampilkan suatu rumah besar yang di dalamnya ada keluarga besar terdiri dari anak ya, orang tua, menantu, saudara tiri, dan lain sebagainya. Dan adegan-adegan yang memang itu dominan, dan itu menjadi poin kritiknya Rabindranath pada buku ini ya. Orang-orang banyak menuduh bahwa dia ini membuat cerita yang tidak masuk akal ya, banyak cerita yang tidak realistis. Nah, tetapi itu karena
itu karena ada banyak campur hal-hal mistik di dalam. Sepertinya kalau kita baca sepintas itu adalah hal-hal mistik ya kalau yang di dalam cerita ini. Tapi sebenarnya itu cara dia ya untuk bagaimana memasuki alam kesadaran masyarakat India yang kalau dari sisi pemahaman terhadap realitas itu tidak beda-beda jauh dengan orang di Indonesia yang percaya terhadap mitos ya. Mitos, adat, dan juga ketimpangan sosial itu yang menjadi poin utama dari cerpen-cerpen Rabindranath Tagore ini. Nah ini sebenarnya makanya itu saya katakan ini kenapa dia tidak laku ya, mungkin orang-orang tidak mengetahui bahwa buku ini buku yang sangat bagus. Nah misalnya ya cerpen ini judulnya ya Yang Hidup dan Mati itu diambil dari salah satu judul cerpen yang dia letakkan paling pertama ya, seorang janda ya yang tinggal di dalam suatu rumah besar yang di sana tinggal ipar-iparnya ya, tinggal ipar-iparnya dan anak-anak mereka. Dan Kadambini ini di dalam keluarga itu terasing sehingga dia kerap mengalami itu apa yang namanya mati dalam keadaan hidup ya. Mati dalam keadaan hidup sehingga akhirnya dia terkena penyakit ya, semacam gejala penyakit jantung begitu. Kalau menurut cerita ini dia mengalami jantung yang berhenti berdetak secara tiba-tiba dan dianggap mati. Kemudian begitu bersiap untuk dikremasi, kayu tidak ada. Jadi yang menjaga dia itu sibuk mencari kayu di tempat pembakaran. Nah, si orang ini yang meninggal yang di dalam buku ini disebut namanya ya Kadambini ya, yang seorang janda itu. Nah, dia tersadar ya. Kemudian dia meninggalkan tempat kremasi itu dan dia di tengah jalan dia berpikir untuk pulang, tapi dia merasa dirinya sudah mati. Padahal dia sudah bangun dari kematiannya. Nah, akhirnya dia daripada kalau memang dia hidup, dia katakan dia hidup, dia tidak akan kembali ke rumah itu yang penuh dengan penyiksaan terhadap dirinya. Akhirnya dia memilih pergi ke rumah temannya. Nanti Kadambini ini menantu. Ya, Kadambini ini menantu dalam keluarga itu. Menantu dalam keluarga itu, tapi dia di situ hanya tinggal dengan ipar-iparnya, ya kan? Tapi yang membuat dia hatinya terpaut untuk tetap pulang ke rumah, yaitu anak dari iparnya itu yang punya kedekatan dengan dia dan dia dipanggil bibi ya, dan ya itu ya kedekatan hubungan emosional antara anak iparnya, ya, keponakannya dengan dia sendiri. Nah, jadi itu yang membuat dia rindu pulang ke rumah, ya. Nah, sehingga ketika temannya ya yang ditinggali itu kan juga sudah berumah tangga, jadi suami temannya itu kan tidak mungkin membiarkan dia lama-lama tinggal di situ di dalam rumah tinggal mereka. Jadi dia merasa terabai. Jadi Kadambini ini merasa terabai seperti seorang yang sudah mati ya, dicampakkan begitu saja ya. Dan akhirnya dia pulang dianggap dia sebagai hantu ya, karena dia dipercayai, diyakini sudah mati ya, tapi dia pulang ke rumah ya, dan ipar-iparnya menyangka itu hantunya. Nah, tapi Kadambini dia sadar bahwa dia masih hidup. Akhirnya dia buktikan ya, dia buktikan bahwa dia masih hidup. Dia pukulkan mangkok di kepalanya berdarah dan dia menceburkan diri ke kolam lalu mati, ya kan? Nah, di situ yang terakhir itu dia bilang menarik. Dia bilang setidaknya Kadambini itu membuktikan melalui kematiannya dia bahwa dia hidup, ya? Bahwa dia belum mati. Bahwa dia belum mati. Ya, dia membuktikan bahwa dia belum mati melalui kematiannya. Nah, nanti artinya dia memperlihatkan bahwa dia mati, berarti
selama ini dia hidup, ya kan? Jadi ada semacam dia menyoroti perbedaan yang hidup dan mati, kan? Antara kota dan desa, antara kemiskinan dan yang kaya. Dia membedakan itu, tapi ketika dia menyoroti kesenjangan itu yang sangat tajam di masyarakat, tetapi dia membuat cerita seolah-olah kesenjangan tadi itu samar, ya. Dia membuat dalam ceritanya itu samar. Misalnya ada juga cerita yang menarik, ya, yang berjudul Si Emas Bodoh, Emas Si Bodoh, ya. Dia menceritakan di situ tentang seorang kepala keluarga yang sebenarnya mengerjakan sesuatu yang sia-sia, ya. Orang lain kan mengejar produktivitas dengan bertani, ya, berdagang. Si kepala keluarga ini malah sibuk meraut bambu untuk menjadi layang-layang dan menjadi kapal. Jadi itu pekerjaan sia-sia yang dianggap masyarakat itu pekerjaan sia-sia, ya. Tapi keahliannya di situ, kan? Jadi dia menjadi bertengkar dengan istrinya karena dianggap dia tidak berusaha untuk mencari uang, kan? Sehingga akhirnya dia menurut para peramal, mereka punya takdir kalau laki-laki ini pergi ke satu tempat yang lain, dia akan menemukan emas harta karun di sana, sehingga nasib mereka berubah, ya kan? Jadi istrinya tadi yang mengarahkan, yang menyuruh supaya dia pergi ke sana, tapi dia tidak mau, kan? Sehingga akhirnya terpaksa, akhirnya lelakinya itu pergi juga ke desa yang diceritakan oleh peramal tadi itu, ya. Nah, sampai di sana, ya, yang tidak masuk akalnya cerita ini, ya, mereka hidup dengan tidak ada kelebihan di tempat mereka, ya, karena pekerjaan suaminya yang tidak masuk akal. Tetapi di tempat lain itu dia membeli rumah. Dan kita tahu kan, kalau di dunia kenyataan, ya, kalau kita sehari-hari saja sudah hidup melarat, bagaimana mungkin kita bisa beli rumah, kan? Apalagi diceritakan rumah itu mahal, kan? Lebih tinggi karena itu tadi mitos-mitos yang ada di rumah itu. Tapi letaknya di pinggir sungai yang sewaktu-waktu bisa jebol dan hanyut ke sungai, ya. Jadi seperti itu. Jadi dia menceritakan tentang masalah ekonomi, tapi keadaan yang dia gambarkan itu semacam tidak masuk akal, ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi singkatnya bahwa masalah-masalah yang ada di cerita-cerita Tagore ini yang membuatnya menarik adalah ketika seseorang berkeluarga, berumah tangga, itu adalah awal dari petaka selanjutnya yang akan, yaitu kesimpulan yang kita dapat dari apalagi bagi perempuan. Ya, apalagi bagi perempuan. Dan kebanyakan memang dalam pernikahan di India itu, ya, tradisi-tradisi itu banyak yang merugikan perempuan, ya. Misalnya dalam proses pernikahan, kalau di Indonesia yang menanggung mahar adalah laki-laki sebagai calon kepala keluarga. Tapi di sana di India, ya, yang menanggung mahar itu adalah perempuan. Jadi dia ketika menikah, perempuan yang menanggung, yang memberikan mas kawin, yang memberikan istilahnya uang panai, ya, uang panai. Kalau di cerita-cerita Tagore, ya, ini ada yang diutang. Ya, ada cerita tentang mas kawin itu. Ya, ada cerita tentang mas kawin itu yang saya lupa judulnya apa itu. Yang jelas ada di bagian-bagian awal itu tentang berbicara tentang mas kawin yang karena tidak punya kesanggupan biaya, maka biaya itu diutang. Mas kawinnya itu diutang. Diutang. Dan harus dibayar. Yang harus dibayar tunai. Dan ketika pada saat perempuan tidak mampu membayar
hutang itu, maka itu menjadi sebuah petaka baru ya, dan orang tua si perempuan jadi malu dan dia harus mencari Jadi uang sampai penghinaan. ya, jadi itu tampak sebagai penghinaan. Coba bayangkan, berangkat dari satu kebutuhan perkawinan, itu berubah menjadi satu aib ya bagi orang tua perempuan karena tidak mampu membayar mahar itu. Jadi seperti itu. Jadi ada ketimpangan-ketimpangan yang dia angkat. Jadi di sini bukan kalau kita kan masalah-masalah yang di Indonesia itu, ketimpangan sosial itu antara penguasa dan rakyat yang dia kuasai, ya kan? Antara penguasa yang zalim dengan rakyat yang ditindas oleh aturan-aturan. Tapi kalau di sana ya, belum kita berbicara tentang pemerintahan, tapi kita sudah berbicara tentang lembaga-lembaga adat ya, dan juga proses kehidupan yang dijalani dengan adat-adat tadi. Jadi pernikahan adalah sebuah petaka ya. Ketika rumah tangga, ketika rumah itu dibangun dengan keluarga diisi di dalamnya, maka disitulah sumber awal dari sebuah petaka. Dan itulah yang diungkapkan oleh Rabindranath Tagore ya. Kalau yang paling menarik di antara semua cerita-cerita itu? Yang paling menarik sebenarnya di sini, kalau bagi saya itu tentang kepala kantor pos. Kantor. Ya, kepala kantor pos, seorang yang datang dari jauh, ya, masuk ke Datang desa, ke desa kecil. dan dia menjadi kepala kantor di situ. Kemudian dia mempekerjakan seorang yatim piatu, dan itu untuk membantu pekerjaannya. Hanya saja karena gaji kecil ya, akhirnya si kepala kantor harus pindah ya, karena dia sakit-sakitan karena tidak terbiasa hidup di desa. Nah ini, jadi di situ banyak menampilkan tentang cerita desa dan kota, bagaimana si kepala kantor pos yang sebelum tinggal di distrik itu menjadi kepala kantor, dan sewaktu dia masih menjadi Kalkuta ya, di kota besar itu banyak. Kemudian dia bertemu dengan seorang itu tadi, yatim piatu yang dia pekerjakan. Dan dia secara tidak langsung cerita itu sebenarnya bercerita tentang perbandingan ya, desa dan kota. Kalau di desa dia mengalami seperti ini, waktu di kota dia begini ya, dan sistem di desa seperti ini, sistem di kota begini ya. Ikatan itu juga, ikatan emosional di desa begini, kota begini. Dan akhirnya karena dia melihat ini yatim piatu, jadi karena memang kepala kantor pos ini orang berasal dari kota yang berpendidikan, maka anak tinggalnya itu dia ajari baca tulis ya, dengan metode yang ya kalau bisa dengan metode yang keras ya. Artinya apa, mungkin anak yatim piatu itu dengan kondisinya yang hidup seperti itu tidak membutuhkan baca tulis ya, tapi karena dia orang dari kota, dia membawa sesuatu dari kota untuk dia kembangkan di desa, tapi dia akhirnya tidak mampu. Dan secara psikologi ya, anak tinggal tadi ya tentu merasa sangat kehilangan dengan tuan yang membawa sesuatu yang baru dalam kehidupannya anak tadi itu. Jadi memang cerita ini apa ya, dia sepintas seperti kita menonton seperti menonton sinetron, tapi dia menggambarkan melalui kata-kata itu hebat sekali. Ini. Kemudian alasan ada berapa cerpen? Di sini ada 30 cerpen. 30 cerpen. Ya, 30 cerpen. Baru di sini banyak istilah-istilah yang Istilah-istilah bahasa India. Bahasa India, seperti upacara-upacara yang tidak ada di Indonesia ya. Bahasa India itu bahasa di India itu bahasanya banyak ya. Iya, ada Bengali ya. Ada, pokoknya banyak lah. Di sini dalam tradisi Bengali ya, kalian semua. Itu. Jadi ini sebenarnya itu mahakarya yang bagus sekali, cuman ya mungkin orang-orang banyak yang tidak. Saya juga pertama kali kan merasa asing, nanti dibaca berapa kali baru kita bisa menangkap, oh ternyata yang dia maksudkan adalah seperti kehidupan di sana. Dan saya merasa ya, wajar saja kalau orang ini ya meraih Nobel Sastra tahun 1913. Ya, sewaktu itu pemikiran posmo belum berkembang, tapi dia ini
hampir-hampir mengarahkan tradisi India itu ke posmo. Dia maunya kalau pemikirannya diikuti, ya artinya India memasuki posmo dong. Jadi karena dia anti kemapanan dia punya pemikiran ini. Ya. Jadi itu. Jadi semua di sini pada intinya cerita yang dia tampilkan adalah yang pertama pernikahan, yang kedua adat, yang ketiga tentang perempuan. Nah, lebih-lebihnya itu ya masalah desa, Kesetaraan gender gitu. ya desa kota ya. Karena dia itu di Bengali itu kan punya rumah apung. Ya. Jadi dia sebenarnya orang apa istilahnya kalau bangsawan di Bengali itu ada istilahnya. Nah, dia bangsawan tapi dia menceritakan kisah-kisah orang di bawah. Nah, itu dia amati sewaktu bapaknya memberikan tugas dia memperhatikan kebun mereka di pedalaman itu, sehingga dia mempunyai rumah apung dan dia hidup di sepanjang sungai Bengali itu. Dia menyaksikan orang-orang di situ. Makanya latar-latar tempat juga tidak lepas dari rumah dan air ya, tanah dan air. Selalu ada air di dalam cerita ini ya. Sampai ada anak hanyut. Oke, itu saja Oke. yang dapat kita bincang dari buku ini. Oke. Sudah cukup? Ya. Semoga teman-teman masih bisa dapat bukunya ini karena ini buku stok lama yang terbit tahun 2014. Iya. Ya, tahun 2014. Jadi kalau mau tahu sebenarnya cerita-cerita dalamnya ini masih banyak sekali ya. Masih banyak sekali, ada tentang anak yang tenggelam, Iya. hanyut, ada Dan yang menarik tentang- sebenarnya anak yang dia usir dari rumah ya, kemudian punya cucu ya. Iya. Bukan anak yang diusir, anak yang meninggalkan rumah punya cucu. apalagi judulnya Ya, ceritanya itu? karena si orang tua ini adalah orang yang tamak, kikir. Jadi dia anaknya keluar beserta cucu. Tentang warisan itu ya. Jadi dia kesepian, kemudian datang anak yang mengganggunya, tapi anak yang lain mengganggunya. Kemudian dia berikan warisan kepada anak orang asing ini. Begitu ditelusuri ternyata anak orang asing ini adalah cucunya dia sendiri. Tapi anak itu sudah dia tanam di dalam Ya, dia tanam di dalam bekas tanah. candi. Hanya karena anak itu berganti nama supaya dia tidak ditahu keturunannya si kakek tua yang kikir ini. Pokoknya ceritanya itu Ya, seperti kita berada di dalam mimpi. silakan sampai di sini dulu bincang buku kita. Jadi kalau teman-teman yang penasaran sekali silakan cari ya bukunya ini dari penerbit Diva Press, yang hidup dan mati, cerita-cerita pendek terpilih, Rabindranath Tagore. Harus baca, teman-teman harus baca supaya bisa tahu bagaimana karya seorang peraih Nobel sastra itu. Ini oke. Dan kepada teman-teman semua penonton Anggonisan Channel, kalau misalnya ada yang kurang berkenan dari penyampaian Bang Ipul tadi, penyampaian kami tadi, bisa langsung di kolom komentar kritik dan sarannya atau sanggahannya, atau bisa juga request ya, permintaan buku apa yang akan kami bincang nanti. Kalau memang bukunya belum ada di kami, nanti akan kami usahakan untuk ada bukunya dan akan kami bincang. Sampai di sini dulu bincang buku kami ucapkan selamat membaca, salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.